ketegasan itu perlu, bukan brutalisasi, tapi kita perlu menjelaskan dan kita perlu tegas dalam keputusan. Harusnya Eli berkata, wrong is wrong, my son. Salah adalah salah. Cuman Eli seperti banyak orang tua hari ini yang gak berani sama anak-anaknya. Loh kok bisa? Saya melihat banyak di masyarakat. Papa mama lebih takut sama gadget anaknya. Anaknya sekali ngeroweng, gitu, kasih kembali. Kalau sama cacing Anda takut, nanti tunggu kalau mereka punya ular. Nantikan sampai mereka punya naga. Mari kita buka sama-sama 1 Samuel pasal 2 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Jadi lebih singkat dari kebaktian pertama. Saya baca ya. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah Eli kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu. Bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang jadi perantara baginya? Tapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Di sini ada 3 tokoh. Satu namanya Eli. Katakan Eli. Eli ini adalah imam besar bangsa Israel zaman itu. Memerintah atau melayani, memimpin dari Shilo. Eli punya 2 putra, yaitu Hofni dan Pinehas. Dua-dua juga jadi pendeta. Tapi mereka payah. Bukan hanya pendeta yang salah, tapi hamba Tuhan yang jahat, gembala yang pandir. Untung-untung itu orang kayak Elkana yang jadi papanya Samuel nanti. Pemimpin berikutnya yang Tuhan pilih. Ibunya namanya Hana, mereka masih mau ke gereja, masih mau berdoa, malah dapat mujizat, dapat anak padahal sudah divonis mandul. Untung-untung masih ada orang Kristen yang gitu. Sebagian besar orang Israel sudah murtad sama Tuhan. Gimana enggak? Gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Bagaimana jikalau imamatnya salah? Wah, lebih banyak yang salah, pandemi dosa. Imam benar aja masih ada orang salah kok. Ingat kisah para rasul? Rasul Petrus jadi gembala. Gembalakan domba-dombaku kata Tuhan. Masih ada Ananias dan Safira. Tapi itulah zaman bobrok ya. Zaman dimana orang benar, yang paling benar di negeri aja modelnya kayak Eli. Tapi Tuhan tidak pernah kehabisan akal, Tuhan munculkan Samuel. Tuhan itu tidak pernah bisa diskakmat. Di tempat di mana seseorang jatuh, Tuhan akan kirim orang lain atau bangkitkan dari tempat yang sama itu seorang yang baru. You see, because God's work will always continue. Pekerjaan Tuhan selalu akan berlanjut. Tidak ada orang yang tidak bisa di-replace, tidak tergantikan. Makanya jangan main-main. Tempat dudukmu itu bukanlah membership, tapi covenant perjanjian. Selalu ada orang berikutnya yang bisa duduk di situ. Atau bisa berdiri di sini. Tapi tadi kebaktian jam 10 itu saya masih agak ada ngebleng-ngeblengnya. Jadi saya mau sedikit memberikan tambahan koreksi. Hofni Finehas ini 2 anaknya imam besar. Dulu juga ada imam besar yang anaknya gak benar. Namanya Harun. Kalau Harun anaknya namanya Nadab dan Abihu. Dosa mereka itu instan ya. Mereka tidak dosanya sistematis. Jadi mereka itu buat worship yang palsu. Mereka kasih api yang asing bukan api yang Tuhan suruh mereka
taruh di mezbah, mereka terbakar, tapi keturunan Harun tidak dikutuki. Enggak. Karena itu mereka bertindak secara mandiri, berdikari. Mereka punya dosa itu antara mereka berdua, tidak ada lagi konspirasi. Jadi imamatnya secara menyeluruh tidak terkamiri, itu hanya oknum tertentu. Kalau ini sudah beda nih, ini sudah menjamur. Papanya pun gak lebih beres. Anaknya semakin tidak benar. Dan seluruh imamat itu kamir karena kejahatan mereka melibatkan orang lain. Karena Hofni dan Pinehas juga menjadi seorang pemerkosa di dalam pelayanan. Saya harus menjelaskan ini karena firman tidak boleh pilih-pilih ya, kita tidak boleh tebang pilih. Firman itu jujur, jadi hal-hal yang sifatnya sulit diajarkan pun harus. Firman itu tidak pernah bungkam, bahkan membuka skandal-skandal di dalam pelayanan. Supaya kita itu berjaga-jaga, supaya kita waspada. Dan agar supaya kita tidak pernah hidup di dalam alam abu-abu alias trauma, bahwa Tuhan itu selalu terus terang sama kita. Dan Tuhan itu ingin kita selalu transparan. Orang lain bisa salah, Anda jangan ikut-ikutan. Orang lain jatuh 1.000 di sebelah sisi kirimu, 10.000 di kananmu, jangan ikut-ikutan jatuh. Dan kalau karena ada orang yang jatuh di dekat Anda, jangan mengira semuanya begitu sekalipun yang jatuh 1.000. Bahwa masih ada 7.000 lainnya, tidak mencium kaki Baal. Elia, kau jangan trauma. Elia, kenapa kau jadi orang yang pukul rata? Aku seorang diri, jangan merasa benar sendiri. Orang benar itu masih banyak di negeri. Orang benar di gereja juga masih banyak. Pendeta yang benar juga masih banyak. Meskipun banyak dipanggil, sedikit yang dipilih, berarti apalagi kalau di level-level pemimpin rohani, lebih sedikit daripada kalayak ramai tentunya. Orang pada umumnya. Tapi tetap masih banyak. Kalau kita mengira bahwa sudah gak ada, semua pendeta sama saja, semua orang Kristen sama saja, semua gereja sama saja. Picik hati karena masih ada 7.000 nabi yang tidak mencium kaki Baal. Jadi jangan pernah jadi orang makhluk yang trauma, kau rugi. Karena gereja yang benar juga masih ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kita fokus ke keluarga. Saya mau bedah parenting Eli yang cukup akut, yang cukup toksik. Eli ini gak betul. Kelihatannya kalau kita baca ayat tadi, loh dia sudah mendidik anaknya kan. Dia bilang, nak gitu ya, saya coba kasih twist modernnya. Mengapa kamu melakukan hal yang begitu nak? Why you do that? Kenapa kamu lakukan ini? Bahkan di ayat berikutnya ayat 24 dikatakan jangan begitulah nak. Kalau ini Eli orang Singapura, don't be so like that. Kalau dia orang Taiwan, ni buyao zeyang lah. Orang Indonesia janganlah. Kenapa? Bukan kabar baik lo itu, gak baik lo nak. Kayaknya bagus ya, gak baik lo. Kamu itu menyebabkan orang lain juga turut melakukan pelanggaran. Kamu gak boleh begini. Kayaknya dia mendidik ya. Enggak, saya tunjukkan, saya bedah. Mendidik itu, Anda yang punya otoritas. Anda harus jalankan otoritas Tuhan. Mendidik itu bukan demokrasi. Orang tua yang gak berani paksa anaknya ke gereja. Dia sudah berhenti jadi orang tua rohani bagi putra-putrinya. Dan orang tua macam apa di kau atau kita? Kalau rohani kita sudah gak ada, apa yang bisa kau wariskan? Uang, pendidikan. Orang tua yang takut akan Tuhan, pentung pertama atau rotan itu kerohanian. If that you have not, you're a father no more in God's eyes. Kalau itu Anda tidak punya, Anda sudah tidak punya apa-apa. Harus punya otoritas rohani. Emas perak tidak kupunya, kata Petrus, apa yang kupunya kuberikan padamu. Orang tua jangan hanya memberi warisan harta, uang, modal kerja.
Kita orang-orang Asia kan selalu menabung untuk hari esok, untuk keturunannya. Not that, itu bukan yang utama, itu iya. Tapi nomor satu yang diturunkan itu selalu takut akan Tuhan. Baru setelah itu yang lain-lainnya. Bahkan yang namanya modal atau pendidikan itu berikutnya. Yang pertama itu selalu takut akan Tuhan, selalu iman. Selalu value, selalu nilai. Makanya itu sekarang saya ajarkan gimana caranya jangan sampai kita jadi anak manja. Kalau di sini ada orang yang belum menikah, maka parenting hari ini jangan takut. Pedang bermata dua, pasti kena ke Anda. Di sini kalau ada orang-orang yang masih single, ini rasanya ibadah ini gak relevan deh, gak cocok buat saya. No, supaya Anda gak jadi anak manja. Sekarang lihat ya, kalau dari cerita ini Anda bisa identifikasi dirimu sendiri dengan anak-anak Eli, Hofni Pinehas. Jangan jadi gitu. Tapi yang sudah jadi ortu, jadi orang tua, coba taruh dirimu di sisinya Eli. Jangan jadi orang tua yang begini. Ya? Saya bedah kesalahan yang fatal dalam parentingnya Eli. Kita mulai dulu dengan ayat yang ke-22, saya jelaskan berapa kalimat. Eli telah sangat tua, titik. Sangat tua di sini bukan hanya menunjuk pada usia jasmani. Dia memang sudah sangat tua, jadi dalam sejarah Eli itu sudah berumur 80 sekian. Pertanyaan saya adalah, kenapa dia masih terus memimpin loh? Tapi mungkin Eli juga dilema, karena anaknya gak jadi, tapi dipaksakan. Jadi dia belum bisa sungguh-sungguh pensiun. Sebenarnya kita gak bisa pensiun, kalau kita menjadi orang benar, dan kalau kita menjadi coach atau menjadi pelatih, ini bukan hanya bicara soal hierarki kepemimpinan atau di tangga kepemimpinan CG yang juga adalah coach-coach di atas CGL atau pemimpin komsel. Tapi secara live kehidupan ini, kita itu akan menjadi coach dalam kehidupan ini. Saya bukan seorang coach, saya seorang gembala senior. Dalam tangga CG di gereja kita, maka panglima tertinggi dari suatu negara adalah presidennya. Saya adalah ketua CG yang tertinggi di gereja kita. Tapi dalam hidup ini saya tetap seperti seorang coach bagi orang-orang sekeliling saya. Saya melatih mereka, memberi mereka kesempatan, mementori mereka, mengoreksi, lalu bukan hanya mengoreksi saja tetapi juga mengajari. Itu gak bisa pensiun, karena itu fungsi. Itu gak bisa pensiun karena itu pengaruh. Itu gak bisa pensiun karena itu dampak. Itu gak bisa pensiun karena itu hikmat. Malah justru hikmat itu semakin lama, semakin tua, dia semakin mahal seperti anggur. Kepala ubanan itu akan menjadi hikmat. Nah, otomatis ada orang yang ubanan tapi masih hidup dalam kebodohan. Karena hanya usia jasmani bertambah, tapi rohaninya tidak pernah bertumbuh. Tapi kalau bertumbuh bersama-sama, maka uban itu bisa menjadi berkat terindah. Bahkan gara-gara itu Tuhan gendong kita. Dan kita bisa menjadi gunung batu bagi orang berikutnya. Generasi berikutnya kita bisa beritakan perbuatan Tuhan. Eli telah sangat tua, menunjuk pada usia jasmaninya number one. Tapi juga menunjukkan bahwa dia sudah unfit to lead. Dia sudah gak fit lagi untuk memimpin, tapi memaksakan dirinya atau mungkin dilema, dia gak ada penerus. Dia gak akan menerus. Kegagalanmu untuk bisa mendidik anakmu nanti suatu saat akan membuatmu di posisi ini. Unfit to lead, karena waktu itu memang kita sudah tidak bisa. Dan juga tidak ada orang yang bisa meneruskan apa yang Tuhan taruh di hidupmu. Karena itu mendidik anak itu perlu. Dan di gereja mendidik anak muda. Pendeta muda. Kesempatan berikutnya CGL nanti akan ada dari sponsornya diangkat jadi CGL berikutnya. Itu harus. Menua itu sudah panggilan alami. Regenerasi adalah panggilan rohani. Jadi tidak bisa tidak. Mau enggak mau gereja yang sehat bertumbuh seperti kuku akan semakin panjang. Mau kuku enggak bertumbuh berarti orang itu sudah mati atau jadi jasad. Jadi jenazah. Rambut pasti lebih panjang. Kulit pasti berganti. Pernah enggak rasa Anda hari tertentu kulit Anda kurang bagus? Atau hari tertentu, loh kulitku kok seperti drama Korea? Gereja itu bukan organisasi saja tapi organisme. Artinya kita makhluk hidup. Gereja itu hidup. Tapi korporat itu sesuatu seperti berjalan, hidup. Nah, kegagalan kita untuk bisa mempersiapkan anak-anak kita, mendidik anak maksudnya, itu akan membuat kita masuk di dalam suatu lembah suatu saat,
kita nggak bisa keluar, dan juga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Eli telah sangat tua, unfit to lead, penerusnya tidak ready. Lalu habis itu dia menjadi Saul akhirnya. Kalau Saul menganiaya, Eli tidak berbuat apa-apa. Sami mawon, saudara, sama saja. Not just age, tapi dia tidak berfungsi sebagai imam. Sebenarnya ya, kalau seseorang sudah tidak berfungsi, jangan kau paksakan diri di situ. Kalau seseorang sudah tidak berfungsi, jangan jadi bottleneck, jangan jadi penyumbat botolnya. Saya selalu minta sama Tuhan pemakaian Allah itu sampai pada titik Tuhan berkata enough. Tapi kalau Tuhan tidak berkata begitu, maka biarkan nanti buah-buah itu akan semakin nyata. You see, bukan posisi, tapi buah-buah rohani dalam kehidupanmu. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dia dengarkan kan? Eli itu juga agak sedikit matanya rabun-rabun gimana? Dia beda sama Musa penyertaannya. Musa sampai masa 120 tahun matanya masih bagus. Ini bukan hanya bicara tentang kondisi jasmani, tapi Musa itu masih pada sampai akhir hayatnya, mata rohaninya itu masih tajam. Dia itu masih visionaris. Tahukah kapan seseorang sudah mati kutu? Ketika visi sudah tidak berbunyi di hati. Ketika dia melakukan ini semuanya hanyalah maintenance atau hanyalah mempertahankan. Musa itu sampai akhir hayatnya itu matanya tajam. Sampai satu titik. Meskipun Musa mengalami kesalahan, melakukan kesalahan tidak bisa masuk tanah Kanaan. Tapi Musa itu sampai akhir hayatnya itu dia sampai matinya itu di gunung itu. Kan kita baca di perjanjian baru bagaimana malaikat Mikael dan setan itu memperdebatkan mayat Musa. Bayangin ya, Musa itu sampai akhir hayatnya pun masih berbuah. Harun lain cerita, Harun kan diambil itu jubahnya. Kalau Anda lihat ya, Harun itu sempat mengalami masa turun. Jadi diambil dulu, Musa mencopot jabatannya. Nah enak itu kalau misalnya Anda adalah seorang angkatan. Seragam Anda, ada upacara Anda diambil pangkatnya, itu berarti pencopotan. Harun mengalami itu, Musa tidak. Sampai akhir hayatnya, setan masih takut sama dia, maka mayatnya pun setan masih ketakutan. Jangan sembah, tapi jangan sembah orang mati, jangan doa sama mereka. Ya. Jangan sembah tempat-tempat mayat dikira keramat, enggak. Tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa Musa itu sampai akhir hayatnya tetap spiritually kuat. Eli lain lagi, dia telah sangat tua. Alkitab sangat jujur berkata bahwa dia sudah gak fit jadi pemimpin mereka, tapi dia masih memaksa. Ternyata apa dikatakan di kalimat berikutnya di ayat yang sama, apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Kenapa ada anaknya ngomong sendiri? Kenapa dia gak tahu sendiri? Yalah, jangankan anaknya yang keliaran. Hana aja seorang wanita yang doa di bait suci, siang-siang hari aja dia bisa salah ngerti kok, dikira mabuk, dikira dia sedang minum anggur, minum bir. Dia gak bisa bedain antara orang mabuk dan orang doa. Betapa butanya. Sampai-sampai Hana berkata, tidak Bapak, aku ini komat kamit mulutnya. Karena Eli melihat itu. Karena aku itu berseru dari pedih hati. Maduku Peninah, istri kedua suamiku, suka menghina aku karena aku mandul, dia anaknya banyak. Aku tuh minta keturunan. Oh gitu, bayangin itu seharusnya pukulan. Masa pendeta gak kenal jemaatnya, gak tahu ini orang mabuk, manifestasi setan, atau ini doa manifestasi Tuhan. Gak bisa membedakan Tuhan dan setan. How blind this spiritual leader was. Tapi ternyata dia lebih buta lagi di rumah. Tahukah Anda bahwa Eli bukan hanya buta dalam ministry, dia buta di rumah tangganya sendiri, anaknya sendiri dia gak tahu. Sampai dia harus dengar dari orang lain kelakuan anaknya. Apa yang dilakukan oleh anak-anaknya? Saya tunjukkan skandal di zaman purbakala, skandal seksual. Bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di mana? Di depan pintu kemah pertemuan. Inilah versi skandal seksual yang terjadi di zaman perjanjian lama, zaman purbakala, antara pelayan Tuhan. Jadi kalau
perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, itu asyirnya, singernya, tergantung di pintu kemah bait suci saat itu di Shilo. Apakah stage atau panggungnya itu ada di depan, di pintu situ, atau di sini menjauhi pintu. Tapi ini sama sesama pelayan Tuhan. Ngeri ya. Eli sudah tidak lagi tahu apa yang terjadi di sekelilingnya, padahal itu di dalam jurisdiksi pelayanannya. Ayat ini membuktikan bahwa apa poin saya? Baik di gereja maupun di rumah sama kok. Kegagalan total itu selalu dimulai dengan imam yang gagal. Jangan salahkan orang lain gitu ya. Saya tidak mau hari ini mengajarkan ini untuk kita menilai orang lain, tapi untuk menilai kita sendiri. Bahwa kita semua pasti imam. Kalau Anda pacaran, yang laki itu imam dalam hubungan itu. Anda bukan hanya boyfriendnya pacarmu, Anda adalah imamnya dia. Kalau Anda menikah juga sama. Papa mama juga sama, dua-dua adalah dua pengintai paling hebat demi Kanaan anakmu atau tanah perjanjian mereka. Papa mama adalah imamat. Kalau Anda memegang divisi Anda imam itu, kalau sekarang dalam pelayanan apalagi dalam rumah Tuhan, keluarga Tuhan sendiri, Anda dipercayai beberapa domba Tuhan. 10, 7, 1 CG, lalu coach berapa puluh, sampai TL bisa 1000. Selalu ya benar sekali yang namanya jatuh bangun keluarga, bangsa, negara, perusahaan. Pelayanan gereja, family, selalu jatuh bangunnya di atas dasar imamat. Selalu jatuh bangunnya di atas dasar kepemimpinan. Dari ayat-ayat ini yang kita baca so far, kita bisa menyimpulkan bahwa permulaan segala sesuatu yang buruk itu dari imamat yang gagal. A failed priesthood. Itu yang terjadi. Nah sekarang saya mau bedah parentingnya dia. Ayat 23, berkatalah ia atau Eli kepada mereka, Hofni dan Pinehas. Coba saya baca dengan tonasi sedikit imajinasi, kalau kita baca sekilas saja kayaknya kata-kata mati. Tapi kalau kita bisa benar-benar izinkan Roh Kudus kasih bunyi ini ayat. Jadi rema, Anda jadi mengerti. Mengapa kalau gini, mengapa kamu melakukan yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Masih oke itu. Lalu ayat 24, dan harusnya bunyinya begini. Dan maka Eli remove atau mencopot mereka dari jabatan imamat. Mendisiplin mereka sampai mereka pulih, kembali atau tidak kembali ke posisi. Dan Eli melakukan yang namanya collateral damage atau coba menanggulangi kerusakan yang sudah terjadi. Sama keluarga-keluarga itu bukan disapu di bawah kolong ranjang, tapi satu-satu akan ditanggulangi dengan hikmat Allah. Dan Eli mulai pusing kepala, panggil mereka jam berapa, ketemu sama siapa, semua korban-korbannya, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan dari Tuhan, dan bagaimana memulihkan kembali kepercayaan mereka kepada Tuhan dan kepada bait sucinya, sehingga mereka bisa berkata seperti pemazmur, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itu yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, dan menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baitnya, supaya mereka bisa kembali menikmati persekutuan saudara seiman tanpa trauma. Eli harus melakukan itu dan mulai so busy sepanjang minggu itu tiap hari. Kalau perlu sampai dia mati. Not really. All he did yang dia lakukan hanya ayat 24. Don't be so like that lah. He didn't do anything. Dia kata, jangan gitu lah nak. Lu jangan gitu, lu orang jangan gitu. Apa jadi pusing ini? Kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jangan gitu. Coba kita lihat ayat 23, saya bedah. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Ini saya sebut begini. Ini adalah kalimat yang tidak pas pada konteksnya. Seharusnya di level yang sudah berabe ini, Eli tidak boleh tanya why. Dia gak boleh berkata mengapa. Ini saatnya waktu bertanya why atau mengapa itu sama sekali gak relevan.
Enggak relevan. Dia harusnya mendefinisikan apa itu yang absolut dalam pelayanan. Nilai apa yang dijunjung oleh rumah tangga. Salah itu adalah salah. Benar adalah benar. Area abu-abu pun diceritakan bahwa di dalam ini harus ada hikmat, tapi perkecil area abu-abu supaya tidak melebar menjadi permainan setan, permainan kedagingan. Eli harus berkata, "Nak, wrong is wrong." Salah adalah salah. Dia harus tegas, tegas baik sama darah dagingnya sendiri atau sama apapun. Karena seorang pemimpin dituntut apa? Ketegasan. Kalau tidak punya ketegasan, tidak boleh orang itu memimpin. Bukan kekasaran loh ya. Kalau kasar itu hanyalah yang namanya brutal. Brutal tanpa penjelasan, bahkan ada kata hajar. Jikalau kita harus menghajar anak kita, ada kata ajar dalam hajar. Seorang penatua harus sanggup menjelaskan dirinya. Seorang pemimpin harus cakap mengajar. Jadi penting sekali bahwa kita nggak main rotan. Jangan pernah kalau di dalam rumah Anda, kalau anak Anda masih kecil itu main tangan. Saya juga pernah mengonselingi keluarga yang anaknya udah besar pun masih main tangan. Itu menghancurkan, itu membuat anak itu bertumbuh sebagai orang yang tidak percaya diri dan juga tidak bisa deep dalam relationship, tidak bisa dalam hubungan. Menjadi orang yang krisis identitas lanjutkan di masa akil balik, udah lewat usia teens, remaja, dia sampai gede pun sampai umur 30 masih kekanak-kanakan. Jangan pakai cara begitu, tetapi ketegasan itu perlu, bukan brutalisasi. Tapi kita perlu menjelaskan dan kita perlu tegas dalam keputusan. Harusnya Eli berkata, wrong is wrong, my son. Salah adalah salah. Cuman Eli seperti banyak orang tua hari ini yang gak berani sama anak-anaknya. Loh kok bisa? Saya melihat banyak di masyarakat. Papa mama lebih takut sama gadget anaknya. Anaknya sekali ngeroweng, gitu, kasih kembali. Kalau sama cacing Anda takut, nanti tunggu kalau mereka punya ular. Nantikan sampai mereka punya naga. Bapak ibu saudara, Eli tidak punya authority over his children. Jadi kesalahan Eli ini sebenarnya bukan kesalahan secara langsung. Karena bukan dia yang tidur sama perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah. Tetapi Eli dengan tidak berbuat apa-apa, dia juga sama salahnya di depan Allah. Karena kepada orang yang dipercaya lebih, ia dituntut lebih. Kepada orang yang tahu lebih, Tuhan menuntutnya lebih. Hari ini kita mempelajari bahwa ternyata salah itu tidak perlu berbuat salah. Tapi ketika kita berada di posisi lebih tinggi, otomatis kita itu bertanggung jawab lebih. Itulah sebabnya jangan banyak di antaramu ingin menjadi guru, kata Yakobus. Bukan berarti di sini kita pecundang, nanti lain hari saya juga mau sampaikan juga dari 1 Samuel ini. Bisa jadi judul begini, jangan lari dari mahkotamu. Itu loh Saul, Raja Saul, bersembunyi di balik barang. Dia itu menyembunyikan dirinya di dalam gudang. Waktu dipanggil untuk menjadi Raja Israel, untuk mengalahkan Filistin dan menang perang. Jangan lari. Ayat ini tidak mengajari kita untuk menjadi pecundang, cerita ini. Ya. Tapi ayat ini untuk mengajari kita mawas diri. Tidak sedikit di antara kita berkata, aku mau jadi seorang pengkhotbah, langsung mau jadi seorang motivator. Mau cepat eksis zaman ini kan antara you dan fame itu tergantung yang namanya luck atau keberuntungan. Kalau tiba-tiba pengikut banyak, lalu habis itu viral. Semua kan ada di ujung jari jemari kita. Kita bisa jadi semua kita menjadi kreator, semua kita jadi produser. Banyak orang itu ingin jadi terkenal, followernya banyak. Tanpa dia tahu bahwa menjadi guru atau menjadi pengaruh itu tuntutannya lebih gede. Kalau dalam gereja zaman dulu orang tuh selalu targetkan mimbar. Kalau bisa ada di atas sana itu rasanya somebody, seseorang yang gimana gitu. Tahukah Anda, kita harus mawas diri. Bahwa seperti Eli, dosa umat itu ditanggung di dia.
Kalau dia tahu dia tidak berbuat apa-apa. Atau kalau dia tahu tapi dia nggak berkuasa melakukan sesuatu. Posisi itu ada darahnya. Setiap posisi itu ada darah tertumpah di atas kepala. Mau di sana adalah ketua kelas saja atau kepala sekolah. Mau sersan, mau jenderal. Mau manajer, mau direktur, direktur utama. Semua posisi itu ada darahnya. Semua posisi itu ada tuntutannya. Ayah yang tidak berfungsi kelihatannya hanya pasif. No, suatu hari Tuhan akan berkata, darah anakmu tertumpah atas kepalamu. Pendeta lebih ngeri loh, makanya itu mikir-mikir lagi. Jangan gampang-gampang lalu kita berkata mau jadi pendeta. Tapi sekali jadi pendeta jangan gampang quit. Karena Anda tahu bahwa Bapa yang memanggilmu, Allah Bapa. Allah Bapa Putra Roh Kudus, Allah Bapa yang memanggilmu karena dialah sumber panggilan. Yesus adalah tauladan kita, teladan kita. Roh Kudus yang mengurapi kita untuk menjalankan tugas kita. Tapi sumbernya itu dari the Godhead. Kalau sekali jadi, jangan quit. Meskipun posisi itu tetap Tuhan akan berikan, bangkitkan orang lain di dalamnya. Tetapi jangan kau quit. Karena kau akan menjawab kepada Tuhan. Makanya itu doakan para hamba-hamba Tuhan. Doakan supaya jangan jatuh. Doakan supaya mereka kuat. Doakan supaya mereka itu benar. Supaya mereka tulus. Tapi jangan semerta-merta gampang. Oh jadi. Karena pendeta lebih ngeri. Karena nama Tuhan melekat pada dia. Itu bahaya itu. Itu dua orang yang paling bahaya. Dua posisi. Ayah. Itu nama Allah melekat padanya. Karena anak-anak tidak mudah mempercayai pendetanya. Lihat ya, orang yang tenggelam dalam trauma kepada ayahnya itu nanti sama pendeta sama figur lain dia lebih susah. Dia lebih susah. Gak gampang terima. Yang sama sulitnya, lebih sulit juga adalah karena lebih melibatkan banyak orang. Pendeta. Itu ya hukumannya itu gak tanggung nanti. Enyahlah kata Tuhan. Aku gak kenal kamu. Hukumannya itu bukan gini loh, kau kilaf, bukan. Tapi enyah. Kau enyah. Aku tidak kenal sama kamu. Itu kalau Anda baca kategorinya, itu orang yang mengusir setan demi namaku, bernubuat demi namaku, menyembuhkan demi namaku. Orang yang makan minum bersama dengan Tuhan itu perjamuan kudus. Orang yang, bukankah engkau mengajar? Bukankah engkau makan minum di kota kami? Itu bicara tentang activity rohani, bicara tentang liturgi. Pengajaran, bertekun dalam memecah roti, itu bukannya pengajaran rasul-rasul, itu bukannya rasul-rasul. Dan Tuhan berkata, enyahlah, I do not know you. Wah. Tapi sekali jadilah yang benar. Makanya itu hargai para gembala-gembalamu, baik volunteer, sukarela atau bukan. Doakan mereka. Karena susah banget loh jadi hamba Tuhan. Tadi kebaktian satu saya ajarkan dulu harus jadi pelayan Tuhan dulu. Semua harus dimulai dari menjadi pelayan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita baca di sini ayat ini, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Dia gak bisa mendefinisikan apa yang absolut di dalam rumah tangganya sendiri. Lalu di ayat 24 dikatakan, jangan begitulah anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Harusnya di ayat 24, si Eli marahi besar-besaran anaknya sendiri. Harusnya. Marah itu gak perlu pakai emosi, gak perlu. Siapa bilang teriak-teriak itu nambah otoritas? Kemarin saya baru ajari pengkhotbah-pengkhotbah kita di seluruh GMS. Yang gak bisa ada di kota bersama dengan saya, Zoom semuanya. Saya ajari bahwa teriak-teriak full volume dalam khotbah tidak menambah otoritas. Lebih tepatnya kontennya. Itu justru makanan keras. Itu bukan marah-marah, maki-maki, bukan. Kontennya itu isinya itu 100% kasih dan 100% authority. Pengajaran yang diisi dengan clarity atau kejelasan. Dan juga ada kekuatan Roh Kudus di balik khotbah yang dari Tuhan. Untuk mengangkat jemaat sehingga tidak melihat itu sebagai Taurat. Tapi melihat itu sebagai panggilan yang mulia. Itu makanan keras. Harusnya Eli tanpa harus emosi gebrak-gebrak meja. Tanpa harus, kan dia umur 80 lebih, jangan sampai jantungan. Langsung, enggak baik loh. Makanya kalau Anda lihat pasangan Anda atau siapa tiba-tiba marah besar itu dilus-lus dulu ngomong nanti.
Karena itu nanti bisa pecah, pembuluh darah kayak apa, kayak itu kan banyak ceritanya kayak gitu, tiba-tiba stroke lah, apalah, nanti malamnya dah harus siangnya. Be careful dengan emosi yang meningkat, tiba-tiba merah, itu hati-hati. Anak muda masih oke, kalau orang-orang tua jangan. Kalau anak muda begitu yang bahaya orang lain, dia pukul lah, dia emosi, tapi orang tua yang bahaya dirinya sendiri. Belum mukul sudah dud dulu. Jadi hati-hati. Eli gak perlu pakai emosi menurut saya. Kalau Anda baca ini, tapi harusnya dia keras. Kalau saya jadi Eli, saya cuma bayangkan aja, ini pasti susah. Kita akan berkata, bukan jangan begitu anak-anakku. Apa yang kau lakukan itu jahat. Serahkan seragamu semua. Now. Kau tidak layak menjadi imam bagi umat Tuhan. Dia harus copot. Kalau dia copot masih bisa mempertahankan anaknya. Siapa tahu spirit anaknya bertobat dengan begitu. Dia masih bisa mempertahankan nyawa mereka. Karena akhirnya hopli finahas. Saya kasih bocoran. Mati di medan perang. Dan mereka semakin nekat. Kali ini hanya perbuatannya terhadap perempuan-perempuan di bait suci. Nanti yang diculik sama dia yang ditawan. Tahu nggak apa? Tabut perjanjian langsung perang sama Filistin. Mati Sisan. Tabut perjanjiannya di tangannya penyembah-penyembah Dagon. Eli kalau bisa tegas di ayat 24, mereka tidak akan meninggal. Bapak Ibu tahu nggak ada hukuman yang harus ditanggung oleh anak-anakmu? Tidak akan jadi karena Anda pasang badan. Tapi juga berarti Anda kasih rotan. Barang siapa menyimpan rotan bagi anaknya sendiri, dia tidak mengasihi atau membenci putra-putrinya. Dan barang siapa tidak memberikan rotan, maksud saya rotan di sini bukan pukulan fisik ya, jangan pakai pukulan. Karena pukulan fisik adalah cara edukasi yang paling buruk. Karena membuat mereka sakit tapi nggak tahu ini untuk apa. Rotan yang dimaksudkan di sini adalah disiplin, penuh kasih, tapi tidak kompromi. Orang yang menyelamatkan rotan dari anak-anaknya tidak mengasihinya, tapi orang yang menyimpan rotan dari putra-putrinya yang salah, orang itu sedang membunuh masa depan putra-putrinya sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini yang namanya psikologi manusia di dunia modern ini agak beda dengan zaman-zaman kita, khususnya untuk Gen Z, Gen A. Gen Z itu loh, Gen A sekarang itu loh, kreatif semuanya, yang keluar term-term baru yang saya nggak ngerti, yang skibidi, itu sudah lalu kali, yang 6-7. Tapi tahu nggak, kita Gen, saya ini Gen apa ya? Hah? Kita ini Gen apa kalau umur 50-40 ini? Jenderal. Gen X. X ya Pak ya, betul ya? Kita Gen X ini, tahu nggak? Kalau nggak hati-hati, atau yang lebih muda misalnya yang umur berapa nggak tahu, XY, Gen Y atau apa ya. Anda yang masih anaknya belum menikah, anaknya yang masih usia SD gitu ya. Hati-hati ya. Sudah mulai loh kelihatan loh tanda-tandanya. Anda takut kalah hawa sama anak Anda. Mau tahu? Coba ini nggak apa-apa. Kalau mereka setelah itu benci saya nggak apa-apa demi keselamatan mereka. Saya jadikan saya rotannya nggak apa-apa. Tapi jangan pakai saya, nama saya sebagai takut-takutan. Nanti gini saya beritahu Pastor Philip. Nanti suatu hari besar dia nggak mau dengar khotbah saya. Dia rasa saya lah momoknya. Jangan ya. Jangan minum cuka di kayu salib itu yang bisa menurunkan rasa sakitmu. Jangan minum painkiller. This is your pain as parents. Take the pills. Minum itu. Saya kasih satu ujian. Anak Anda kalau gini terus sama gadget, ambil. Coba lihat reaksi mereka, lalu lihat reaksi Anda. Tapi jangan ngambilnya pakai cara koboi. Ngomong dulu, mama ambil, cukup sudah, papa sudah. Enggak mau, ambil. Suruh mereka serahkan, ngamuk sudah enggak apa-apa. Anda mau perang, perang sekarang. Karena perang sama cacing lebih gampang daripada perang sama naga nanti. Coba pulang. Di sini ada anak-anak kecil. Jangan bilang, aku ambil dalam nama. Gitu.
Dalam namamu kau ambil, papa mama harus assert authority. Nama Anda bukan sebagai tengkingan, nama Anda harus punya otoritas di baliknya. Why? Because mama say so. In my name. Why? Karena aku papamu. Jangan apa-apa bentak. Enggak pernah luangkan waktu, enggak pernah edukasi, enggak pernah kita bagi value, tiba-tiba main teriak-teriak. Enggak, tapi kalau sudah terlambat, tetapkan yang namanya ayam dan telur harus salah satu retak kan. Gak apa-apa, pertama-tama pakai semi bentak tapi bukan keras. Tapi kan papa ambil, tapi suaranya itu solo banget. Papa ambil ya. Tapi diambil. Otoritas itu gak harus teriak. Tapi follow through, follow up kata-katamu sendiri. Ambil. Kalau Anda gak bisa menang, ganti nama anakmu Hofni Pinehas suatu hari. Karena mereka pasti jadi itu. Gantian anakmu, ganti saja namanya. Saya dulu waktu zamannya anak-anak masih umur berapa? Anak saya waktu masih, khususnya yang pertama, kedua sama yang ketiga kan, ketiga jarak jauh. Yang satu kedua, itu kan masih keluar yang namanya iPad apa segalanya. Wah, tapi untungnya kita gak pernah sampai taraf telat, gak pernah sampai ke stadium berat. Jadi saya sudah beritahu, saya sama mamanya sepakat, jadi kita gak berantem dulu, kita sudah harus punya satu rule, satu peraturan. Keluar ke anak itu sudah jadi peraturannya. Oke sekian, cuman boleh hari Sabtu sekian-sekian. Tapi konsekuen, kalau saya ambil itu ya saya harus memberikan gantinya. Gantinya ya akhirnya saya yang jadi sibuk, saya dan maminya. Kita seluangkan waktu, saya harus banyak ngobrol sama mereka. Bahkan ciptakan game yang sampai hari ini mereka bisa ketawa dulu, Daddy lucu kok buat game gitu. Bukan yang screen time, tetapi membuat game-game yang sifatnya itu interaksi antara mereka. Saya sering buat Bible quiz, kadang-kadang capek lo pulang udah khotbah, itu masih harus lebih gampang khotbah daripada ciptakan quiz. Contohnya ya, saya kasih quiz ya. Saya kasih quiz sama Anda deh. Ya, coba misalnya kitab yang paling panjang di Alkitab. Ayo coba siapa? Mazmur. Berapa pasal? 150. Waktu itu orang Majus yang kasih Tuhan emas, kemenyan dan mur, ada berapa orang Majus? Cepat. Siapa bilang? Baca lagi di ayatnya, nggak ada tertulis 3. Pemberiannya 3 macam, 3 jenis kado. Mana ada 3-nya? Saya beritahu mereka semua ketawa. Daddy tricky katanya, Daddy menjebak. Aduh capeknya non. Pulang rumah saya harus mikirkan itu selama setengah jam ngomong-ngomong sama mereka. Lalu saya lemparkan satu lagi game namanya itu masih kecil anak-anak, Would You Rather. Saya suruh mereka lemparkan pertanyaan kalau dalam kondisi gini, konteks seperti ini, Daddy atau papanya itu kira-kira akan lakukan apa. What would you rather do? Itu adalah judul game kami. Ya. Kira-kira Daddy akan lakukan apa? Wah saya dilempari pertanyaan kalau Daddy di posisiku, lunchku diambil sama temanku, aku lapar nanti seharian nggak bisa. Jadi gimana? Rampas kembali satu, pukul. Jadi balik dia yang tanya. Tapi it's worth it, mereka nggak gitu. Dan saya ambil, mereka ngamuk. Ambil, ayo perang. Saya minta dukungan sekutu saya, yaitu mamanya. Kita peranglah, let's go to war. Hari ini anak saya tidak cacingan. Naga pun tiada. Mereka belajar untuk kenal Tuhan dan sangat sosial. Saya kasih contoh aja simple. Papa mama tidak boleh kalah hawa sama anaknya. Kalau anaknya tidak mau ke gereja, Anda paksa. Lebih mudah lebih baik. Karena Anda tahu. Kalau anak Anda tidak mau makan, Anda paksa karena Anda tahu mati. Kalau tidak ke gereja, Anda tahu lah di luar sana itu seperti apa. Gereja aja bukan jaminan kok otomatis. Di luar sana itu lebih bebas. Dunia yang kita hadapi sekarang itu liberal. Kalau saya nggak paksa anak saya ke gereja, ke Army of God atau ke Eagle Kids sesuai usia, nanti saya akan repot. Mendingan saya perang sekarang. Enggak, pokoknya ke gereja. Mamanya yang paling selalu tegas beritahu, enggak. Kalau ke gereja ya ke gereja. AOG ya AOG. Ulang tahun apa nanti? Kalau kamu komit ya komit. Nggak bisa nanti seenaknya, senyamannya mau ibadah. Nanti lain kali juga gitu, Tuhan mudah digeser. Saya tahu kalau papa mamanya nggak bisa tegas. Nanti suatu hari kalau dia bisa geser dalam otoritas. Nanti dia juga bisa geser ketika dia jadi otoritas.
Ini bukan militerisme. Ini parenthood. Orang tua justru harus punya ini. Orang tua yang tidak berani tegasi anak terhadap hal-hal yang penting dalam hidup mereka, terutama hal-hal yang sakral dari Tuhan, terutama hal-hal yang tidak bisa digeser bahkan oleh budaya, bahkan oleh modernisasi, perkara-perkara yang sifatnya value, nilai-nilai yang tidak bisa berubah, orang tua tidak bisa tegas dalam hal-hal itu, dan apa yang baik dan benar, itu seperti dokter, orang tua yang tidak berani tegur adalah seperti dokter, seorang surgeon yang tidak berani operasi. Surgeon itu tukang operasi. Dokter yang mengoperasi nggak berani pegang pisau, kan lucu. Sama seperti seorang dokter yang nggak berani injeksi, seperti suster yang nggak berani megang suntik. Papa mama yang tidak berani tegas dan tegur anaknya adalah papa mama yang membahayakan putra-putrinya. Belajar dari Eli. Kenapa dia bertanya, mengapa Tuhan, mengapa kamu begitu? Ya, mana itu tadi ayatnya? Kok hilang? Nah itu dia. Ya, mari kita sekarang lihat. Saya sudah mau selesai kok ya. Lihat ayat 25. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa akan menjadi perantara baginya? Itu anaknya paling ya saya bisa bayangkan. Lewat. No real authority kalau Anda hanya datang dengan teori. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka di level ini. Udah tulis ketika keluar ayat. Tuhan sudah gak mau mereka. Aduh sedih saya waktu baca ini. Hopni Pinehas. Tapi waktu saya baca ayat 26 saya kembali berbunga-bunga. Tapi ada satu kesimpulan yang saya dapat. Ayat 26 kita baca. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Berarti Samuel itu tahu menempatkan diri. Samuel ini siapa? Samuel ini bocah yang dititipkan waktu umur 6. Dititipkan oleh mamanya sendiri karena dia anak Nazar. Berarti Samuel boleh dikatakan, selain dia di pengawasan Eli, dia adalah anak rohani Eli. Eli adalah seorang bapak rohani yang sukses. Tapi bapak bagi anak kandungnya sendiri yang gagal. So let me remind you, bahwa keberhasilanmu di dalam pekerjaanmu namanya anak buah. Atau keberhasilan Anda dan saya di dunia ministry namanya anak rohani, tidak bisa menggantikan kegagalan kita mendidik anak sendiri. Eli sebenarnya dibilang total fail yang enggak. Kalau saya lihat ini dia berhasil didik Samuel. Siapa yang ajari Samuel? Meskipun Eli sendiri tumpul ya, tapi dibutuhkan 3 kali. Keempat kali Tuhan bicara dalam diri Samuel, baru Samuel berkata, ini aku hambamu dengar, aku mendengarkan. Siapa yang ajari si Samuel kecil yang belum pengalaman itu gimana mendengar suara Tuhan? Eli. Siapa yang ajari dia bagaimana memakai perkakas bait suci, gimana pakai yang namanya cincin-cincin yang untuk bisa mengangkat perkakas itu nggak boleh sembarang dibuka kan, itu semuanya adalah perabotan sakral. Siapa yang ajari? Eli. Jadi Eli boleh dikatakan ada semi suksesnya, dia berhasil somewhat di dalam ministry. Buktinya Samuel jadi. Tapi anak sendiri dia nggak becus. Makanya saya ngerti sekarang di Perjanjian Baru Paulus memberi peraturan baru. Bahkan seorang hamba Tuhan pun, kalau dia tidak bisa atur rumah tangganya, tahu apa dia ngatur rumah Allah? Your success in your career, suksesmu dalam karirmu, tidak bisa menjadi penebus gagalmu di keluargamu. Ini kata-kata berat, tapi saya rasa ini kata-kata juga nikmat. Kalau kita jalani, keturunan kita dapat berkat. Lord, aku berdoa. Dalam nama Yesus, aplikasinya sederhana, saya tidak kasih Anda poin-poin hari ini, Anda dapat rema. Kalau saya orang tua, saya akan mawas diri dan berhadapan di hadapan tata. Saya berkata, Tuhan kasih aku sukses kedua-duanya. Di dunia kerjaku. Dan aku harus memulainya dari rumah tanggaku. Semua yang kubangun nanti sukses di luar itu harus bermula dari keberhasilan di rumah tangga saya. Setiap kali saya keluar rumah, sebelum saya pelayanan karena saya pendeta. Full job saya itu ministry. Anda punya panggilan sama dengan saya melayani hanya di hari-hari kantor. Saya punya kantor itu di gereja. Anda di marketplace. Itu aja bedanya. Kita semua adalah imamat rajani. Kita semua itu melayani. Sesuai dengan karunia. Cuman tentunya orang yang memberi waktu lebih seperti kami pasti dikasih karunia lebih.
Kami memberi waktu, dedikasi. Ya, suatu tempat kalau memang sudah dedicated untuk itu ya pasti lebih permanen. Nggak mungkin yang pakai triplek yang mudah dijatuh. Pasti akan pakai tembok-tembok, pakai sesuatu yang lebih permanen bahannya. Karena dia memang dedikasi untuk itu. Makanya full timer, hamba Tuhan seperti kami itu dikasih karunia ekstra. Karena memang kami dedikasi terpanggil full waktu untuk di sana. Bukan berarti Anda dan saya beda. Bedanya cuma perkantoran. Jadi waktu saya keluar rumah suatu hari atau setiap hari, saya selalu ingatkan diri saya sendiri, saya ini launchingnya tiap hari ke kantor atau ke gereja, itu dari a successful home. Karena itu saya tidak pernah mau gini demi pelayanan, tangguhkan kalau ada sesuatu saya pasti akan segera tanggulangi di dalam rumah tangga kami. Itu beban berat tapi itu justru membuat ringan perjalanan. Karena saya tahu waktu kita jalan itu, ini dalam poros kehendak Allah. Nah sebagai seorang anak sekarang kalau Anda harus tahu bahwa jikalau Anda sukses di dalam pelayanan ministry, ya, kita tidak boleh sembarangan di rumah kita. Coach CGL atau apa atau sponsor apa. Ketika Anda pulang ke rumah, Anda jadi orang yang sama seperti di gereja. Nah itu tantangannya. Atau kita yang bekerja, misalnya pelayanan dalam gereja, kita diajarkan tentang kepemimpinan gereja itu luar biasa. Karena di dalam gereja, sadar gak Anda, setiap minggu misalnya anak kita titipkan di sini AOG. Sadar gak sih kalau ini misalnya di dunia sekuler, kita harus bayar berapa untuk mereka itu dilatih skill seperti pegang kamera. Dilatih skill seperti harus dengan people person, lalu kita bisa sapa mereka. Ini expose-nya itu ketemu sama 1.001 orang yang datang ke gereja itu ketemu ketemu siapa. Itu bagi kita itu bagaimana? Bukan untuk cari koneksi kerja, bukan. Tetapi lihat ya, itu latihan people person-nya itu dahsyat. Sedangkan kalau Anda mau pergi ke sekolah personality atau kepribadian itu bayar berapa? Anak kita diajari leadership di CG, ajari untuk bisa menata, untuk tepat waktu, untuk doakan dulu persiapan. Public speaking school aja berapa? Wow. Waktu Anda melayani di sini, terapkan di sana. Waktu Anda pulang kembali ke tempat kerja Anda, mungkin Anda kerja di kantor mana segala, terapkan itu. Jangan jadi orang yang berbeda. Jangan jadi orang berbeda. Karena semua yang kau bangun di dalam hidupmu, dalam ministry, dalam gereja, itulah permulaan suksesmu di luar sana. Berarti apa yang Anda lihat di sini bisa diterapkan di situ, tetapi dengan kode yang berbeda. Nggak bisa. Tetap kita punya hikmat untuk tahu bagaimana aplikasinya. Tetapi ingatlah bahwa semua sukses Anda di dunia bermula dari rumah Allah. Bermula dari rumahmu sendiri. Terapkan apa yang Anda pelajari di gereja. Jangan jadi orang beda nanti ketika Anda di dalam dunia profesi. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa begini, maka kita bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Kalau kita begitu, kita bisa menjadi pemimpin yang betul. Kita bisa menjadi orang tua yang benar. Latihlah anakmu sungguh-sungguh. Dan jikalau anak Anda masih belum sungguhan, ini PR Anda. Bawa mereka ke gereja. Saya bukan menargetkan attendance atau kehadiran mereka dalam gereja. Saya menargetkan partisipasi mereka dalam kerajaan Allah. Dan saya dorong Anda jadi orang tua yang berani tegas. No, tidak boleh dugem. Anak saya pada waktu sekolah, itu kami sudah beritahu. Dan puji Tuhan anak-anak kami tidak ada satupun yang dugem. Saat sekolah ataupun sekarang ataupun kapan. Saya beritahu dengan tegas anak pertama sekolah di Los Angeles karena sekolah perfilman dan sebagainya. Saya bilang no dugem. LA gak dugem? Bisa? Bisa! Anak saya menantu saya tidak dugem. Bisa. Tegas dari rumah. No. Bapak Ibu kalau Anda tidak bisa tegas untuk perkara prinsip, Anda adalah dokter yang tidak berani menyuntik. Kalau gitu, jangan jadi dokter. Kalau kita mau jadi orang tua, harus berani disiplin anaknya untuk perkara-perkara Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga ini jadi berkat buat Anda. Siapa yang merasa diberkati? Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan, meteraikan firman-Mu, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami terima berkat-berkat Allah dan kami percaya segala sesuatu yang kami sudah terima, kami akan alami ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarkan jadi buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.